Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aji Jaboro Marbun dengan NPM 241114005, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS Teknologi Informasi dan Statistik yang diampu oleh Bu Nur Dalilah SPDI MPD dengan tema analisis literasi data media sosial terhadap konten edukasi di Instagram. Nah, kita masuk ke penjelasan intinya ya. Jadi, di penjelasan intinya itu ada penyajian data, di mana penyajian data itu termasuk data kuantitatif di dalamnya. Nah, di data kuantitatif ini saya menyajikan tabel dan juga diagram. Adapun tabel-tabelnya berisi nomor, topik konten, likes, komentar, waktu unggahan, dan link video. Nah, video yang telah saya analisis berjumlah 15 dengan tema motivasi belajar dan juga tips belajar. Sebelum menjelaskan penyajian datanya menggunakan diagram nanti, saya ingin menjelaskan pembagian tema untuk motivasi dan juga tips belajarnya. Nah, kita masuk ke pembagian konten menurut tema. Di konten tema motivasi belajar itu mencakup yang penting lulus bukan negeri, alasan orang pintar tapi nilainya jelek, kemudian motivasi belajar tidak harus baik, kemudian menunda bukan karena malas, kemudian cara jadi orang pintar walaupun terlihat malas, kemudian bagaimana cara belajar ketika kamu tidak pintar secara alami. Nah, adapun konten tema tips belajar mencakup cara agar jam belajar naik tanpa bikin mental rontok. Kemudian ada cara belajar SKS tetap dapat nilai tinggi. Kemudian ada 5 metode belajar yang bikin otak makin tajam. 5 persiapan buat ngebantai UAS nanti. Cara supaya ketagihan belajar. Cara supaya cara belajar supaya efektif. Cara dapatin skor SNBT di atas 700, kemudian cara belajar pintar ketika kamu punya banyak aktivitas non-akademik, kemudian yang terakhir ada teknik opening pati. Nah, barulah kita bisa membaca datanya menurut tema. Untuk membaca data menggunakan tabel, kita akan kesulitan untuk menentukan siapa sih yang paling tinggi mendapatkan likes-nya. Kemudian, kita bisa membaca dengan tabel yang sudah saya sediakan, yang sudah saya buat, dengan diagram histogram. Nah, di dalam diagram ini terdapat judul konten, kemudian ada jumlah likes. Nah, kita bisa melihat nilai tertinggi dalam diagram ini dimenangkan oleh cara belajar pintar dengan jumlah like 107.000. Dia berada di peringkat pertama. Artinya, audiens lebih lebih menarik atau lebih tertarik dengan konten tersebut. Kemudian di peringkat kedua ada cara jadi orang pintar dengan likes 43.100. Kemudian di peringkat ketiga ada cara belajar supaya efektif dengan like 41.600. Kemudian di peringkat keempat ada yang penting lulus dengan likes 36.800. Kemudian yang terakhir ada menunda bukan karena dengan likes 36.000. Nah, kita sudah membaca datanya. Kemudian kita masuk ke dalam analisis data. Nah, analisis data secara kualitatif, yang kuantitatif itu merupakan tabel dan juga diagramnya. Untuk penjelasan adalah kualitatif. Nah, berdasarkan tabel dan diagram yang telah disajikan tadi, terlihat bahwa interaksi audiens terhadap konten edukasi di Instagram dipengaruhi oleh tema dan cara penyajian konten. Konten dengan tema tips belajar dan motivasi belajar menunjukkan tingkat keterlibatan audiens yang lebih tinggi. Tema tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan pelajar karena menawarkan solusi praktis terhadap permasalahan akademik yang sering dihadapi. Nah, judul konten yang persuasif dan dekat dengan pengalaman belajar audiens mendorong pengguna untuk memberikan respon berupa komentar, baik dalam bentuk pendapat,
pengalaman pribadi, maupun pertanyaan lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa audiens tidak hanya melihat konten secara pasif, tapi juga terlibat secara aktif dalam proses interaksi. Dengan demikian, data komentar secara kualitatif mencerminkan adanya keterlibatan kognitif dan emosional audiens terhadap isi konten. Nah, dari yang sudah kita lihat di diagram tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa peringkat pertama yang tertinggi itu merupakan tips belajar. Karena cara belajar pintar itu dengan like 107.000 berada pada tema tips belajar. Cara belajar pintar ketika kamu punya banyak aktivitas non-akademik. Itu berarti audiens lebih tertarik dengan konten tips belajar. Karena penjelasannya sudah saya jelaskan tadi di analisis data. Karena audiens itu lebih tertarik dengan penyajian konten yang bisa memiliki solusi terhadap kebutuhan belajar mereka. Nah, itu yang menyebabkan tips belajar lebih unggul dibandingkan motivasi belajar. Kita masuk ke interpretasi data, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa konten tips belajar cenderung mendapatkan respons yang lebih tinggi dibandingkan konten motivasi belajar. Hal ini karena konten tips belajar bersifat praktis dan langsung memberikan solusi. Namun, tingginya interaksi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti judul yang persuasif, tampilan visual, waktu unggahan, serta algoritma media sosial, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kedalaman materi. Nah, di sisi lain, konten motivasi belajar yang bersifat reflektif mungkin tidak selalu memperoleh angka interaksi yang tinggi, tetapi tetap memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan sikap positif terhadap belajar. Oleh karena itu, data sosial perlu dibaca secara kritis dan kontekstual. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa audiens cenderung lebih tertarik pada tips belajar karena lebih praktis dan memberikan solusi pada pengalaman belajar mereka. Sementara motivasi belajar tidak terlalu memiliki respon yang tinggi, namun masih dibilang cukup tinggi karena audiens juga banyak sebagian yang menyukai motivasi belajar, seperti yang penting lulus bukan ini dengan likes 36.800, walau tidak terlalu tinggi dengan tips belajar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa motivasi belajar juga bersifat reflektif, walau dia tidak dapat angka yang tinggi, tetapi memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir. Jadi beberapa audiens mungkin ada yang tertarik dengan motivasi belajar, ada yang tidak, begitu. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Nah, kita masuk kesimpulan di mana kesimpulannya berdasarkan hasil analisis terhadap 15 konten video edukasi tadi di Instagram, dapat disimpulkan bahwa tingkat interaksi audiens dipengaruhi oleh tema dan karakter konten yang disajikan. Konten dengan tema tips belajar cenderung memperoleh keterlibatan audiens yang lebih tinggi dibandingkan konten motivasi belajar, karena bersifat praktis dan juga memberikan solusi yang dapat langsung diterapkan oleh pelajar. Namun, tingginya jumlah likes dan komentar tidak dapat disajikan satu-satunya indikator kualitas pembelajaran. Data interaksi media sosial lebih menunjukkan tingkat ketertarikan audiens yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti judul konten, tampilan visual, waktu unggahan, dan algoritma platform. Oleh karena itu, data tersebut perlu ditafsirkan secara kritis dan kontekstual. Nah, adapun faktor mungkin penyebab motivasi belajar tidak mendapatkan likes tinggi itu mungkin saja judulnya yang tidak terlalu menarik atau tampilan visualnya. Namun, bisa kita simpulkan bahwa tips belajar lebih memperoleh ketertarikan audiens dalam melihat konten tersebut karena bersifat memberikan solusi dan juga praktis di mana mereka bisa menerapkannya di kehidupan pembelajaran mereka. Nah, sekian saja video yang telah saya buat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Pada Allah saya minta ampun.
Was nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.